Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak yang saya kasihi, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi baik gitu ya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Lisna Indrawati dalam layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir secara virtual di sini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti layanan bimbingan klasikal mengatasi kejenuhan dalam belajar. Seperti anak-anak ketahui bahwa kita sudah hampir 2 tahun gitu ya. Ada yang sudah move on, Bu Lisna percaya, ada yang sudah menikmati proses belajar jarak jauh ini atau belajar dari rumah ini, tetapi ada juga yang masih saja mengalami kejenuhan dalam belajar. Seperti waktu awal-awal perjumpaan kita, Bu Lisna sudah pernah bertanya pada kalian, apa yang kalian rasakan, bagaimana pengalaman kalian tentang PJJ? Banyak yang menjawab bosan, ingin segera masuk sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu rupanya menjadi sebuah PR buat kita semua ya. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengatasi kebosanan, kejenuhan dalam belajar, yang terjadi adalah kita mengalami kegagalan. Contoh, kita banyak sekali hutang tugas, gitu ya. Kita banyak sekali kosong dalam presensi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika kita merasa sudah overload, gitu ya, sudah terlalu banyak beban, lalu kita abai, sudahlah hilangkan semuanya saja, cuekin aja semuanya, gitu ya. Aku nggak peduli lagi, masa bodoh bodoh amat gitu ya, kayak lagu itu ya, bodoh amat gitu. Dan akhirnya apa? Kegagalan yang ada di depan mata kita. Maka kita harus mengatasi yang namanya kejenuhan dalam belajar. Kita mau lihat tujuannya apa toh layanan ini gitu. Layanan ini bertujuan yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam penyebab kejenuhan dalam belajar. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar. Jadi melalui layanan ini kita akan mengetahui penyebab apa saja yang mengakibatkan kejenuhan dalam belajar. Lalu bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar, lalu mengelompokkan, mengklasifikasi berbagai macam perilaku yang menunjukkan sikap jenuh dalam belajar, lalu menganalisis teknik yang sesuai untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita selesai, kita seharusnya sudah tahu kalau aku ada perilaku-perilakuku yang menunjukkan jenuh dalam belajar, maka bagaimana ya cara mengatasinya yang sesuai dengan diriku sendiri, itu tujuannya. Nah, kita akan masuk nih. Sebenarnya penyebab kejenuhan belajar itu apa sih? Ya, kita lihat. Menurut Chaplin dalam buku terbitan yang ditulis oleh Muhyiddin Syah tahun 2012 halaman 181, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila dia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Contoh nih, untuk anak SD belum paham konsep perkalian, tetapi dia harus belajar tentang geometri bangun ruang yang menghitung luas. Misalnya contoh, pada luas itu konsep dasarnya adalah perkalian. Padahal dia perkalian itu belum terampil, tetapi sudah harus ke tingkat berikutnya yang konsep dasarnya itu ada di perkalian. Nah, ini akan menyebabkan stres tersendiri gitu ya kalau kita itu belum paham konsep sebelumnya tetapi sudah harus belajar keterampilan yang lebih tinggi. Itu akhirnya mengakibatkan yang namanya jenuh. Nah, selain kejenuhan tersebut, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa yang sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya. Memang sudah benar-benar capek secara fisik gitu ya. Jadi dia secara fisik sudah lelah, secara indera mungkin sudah lelah, kemudian juga secara mental itu juga sudah lelah. Nah, kita mau lihat. Jadi penyebab kejenuhan adalah
keletihan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia belum paham konsep di awal, dia belum memahami keterampilan awalnya, tetapi harus belajar keterampilan yang tingkatannya di atasnya. Jadi dia jenuh untuk belajar, males, akhirnya di lost doll gitu ya. Lalu macam-macam keletihan apa saja sih yang ada dalam siswa? Satu, keletihan indera. Yang kedua, keletihan fisik. Yang ketiga, keletihan mental. Keletihan indera, misalnya kita seharian full gitu ya, berada di layar. Nah, itu juga kadang-kadang membuat mata kita lelah. Siapa nih yang setiap malam itu selalu nge-game? Itu mata bisa berada di layar hampir lebih dari 12 jam. Tidak dirasakan, tetapi sebenarnya badanmu itu merasakan bahwa keletihan. Dia lelah gitu ya, matanya capek. Lama-lama apa? Lama-lama mulai kabur gitu ya. Keletihan fisik, beraktivitas terlalu banyak, akhirnya mengalami keletihan fisik, atau kamu punya kegiatan lain yang kemudian menguras energimu itu ya, akhirnya kehabisan energi. Lalu keletihan mental yang terdiri dari berbagai macam kecemasan-kecemasan, terutama kecemasan-kecemasan akademik, kok saya tidak bisa mengikuti pelajaran, kok saya kesulitan mengatasi pelajaran, kok saya tidak bisa tuntas KKM-nya, kok saya mengalami kendala-kendala yang lain. Itu ya. Nah, keletihan-keletihan ini tuh kadang-kadang membuat kita lelah, sungguh lelah, lalu menjadi jenuh dalam belajar. Nah, ini beberapa penyebab keletihan mental. Nah, kalau keletihan fisik kita istirahat sejenak nanti bisa sembuh. Tetapi kalau keletihan mental itu kita perlu sungguh-sungguh menenangkan pikiran kita, merasionalisasi pikiran kita agar itu tidak terjadi keletihan mental gitu ya. Kalau keletihan indera, keletihan fisik kita bisa segera mengistirahatkan, nanti juga akan segar kembali. Tapi kalau mental kita perlu treatment sendiri. Sebenarnya penyebab keletihan mental itu apa toh? Kecemasan. Intinya itu kecemasan. Berbagai macam kecemasan kita mau melihat ya. Kecemasan terhadap dampak negatif dari keletihan. Nanti kalau keletihan lalu aku sakit, nanti kalau keletihan aku kemudian tidak bisa belajar, kalau keletihan aku gagal, kalau keletihan aku macam-macam gitu ya. Lalu kecemasan lagi ya. Jadi keletihan mental itu intinya dia terdiri dari berbagai macam kecemasan. Kecemasan kalau tidak berhasil dalam studi, tidak tuntas, gitu ya. Terutama untuk pelajaran-pelajaran yang merasa tidak suka, merasa bosan. Ada kecemasan, aduh jangan-jangan aku tidak tuntas di pelajaran itu. Lalu kecemasan karena berada pada situasi yang kompetitif, penuh persaingan dengan teman-teman. Teman-teman bisa kok saya tidak bisa ya. Teman-teman itu berhasil kok saya tidak berhasil ya. Lalu kecemasan karena sebenarnya kita punya persepsi ini loh belajar yang ideal. Ini loh kalau kamu mau sukses belajar yang ideal tuh begini. Dituntut sekolah untuk menyelesaikan tugas ini sampai ini. Dituntut orang tuamu untuk belajar dengan sungguh-sungguh di depan laptop, di depan HP dan lain sebagainya. Padahal kamu punya aturan dan ketentuan sendiri dalam belajar. Ketentuan dan aturanmu tidak sama dengan konsep-konsep yang ada di lingkunganmu, yang harus belajar secara optimal, sehingga ini menyebabkan keletihan secara mental. Jadi ada 4 ya tadi ya. Lalu bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar? Kita lihat. Istirahat. Kalau mata kalian capek, istirahatkan. Kalau telinga kalian capek, istirahatkan. Ya merem gitu ya. Lepas headset gitu, istirahat, merem. Kalau badan kalian lelah, ya istirahatkan. Lalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Karena kalau kelebihan takaran itu juga tidak baik, itu juga mengatasi stres yang buruk. Tidak doyan makan itu juga mengatasi stres yang buruk. Kalian dalam masa-masa itu. Jadi makan makanan yang bergizi dan takaran yang cukup. Ya. Yang kedua adalah merubah jadwal harianmu.
Itu jadwal belajarmu, jadwal aktivitasmu kamu bisa rubah agar ada pergantian suasana, agar tidak bosan, tidak boring dalam rutinitas harian. Kalian bisa merubah jadwal-jadwal itu. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah menata ruang pribadi kalian, terutama meja belajar kalian. Kalian bisa pasang itu foto-foto keluarga yang mendukung, foto-foto orang tersayang yang memberikan motivasi, memasang vas kalau yang senang bola, atau meletakkan mainan-mainan kalian, misalnya yang suka Hot Wheels gitu, yang ada di situ dan lain sebagainya. Menata meja kalian sehingga kalian nyaman untuk berada di sana meskipun itu seharian. Meletakkan rak buku untuk buku-buku kalian agar lebih mudah dijangkau, membuat tempat pensil yang mungkin lucu-lucu gitu ya kalau tulisnya cewek gitu, kalau cowok ya mungkin fungsional, kalau cowok biasanya lebih fungsional. Nah, itu jadi kalian punya tempat belajar yang menyenangkan, jadi tidak bosan. Lalu memberikan motivasi untuk diri kalian sendiri. Untuk apa toh saya itu belajar? Ya kan? Sebenarnya saya untuk apa belajar? Oh, karena saya tahu. Karena saya punya cita-cita mau masuk ke akademi polisi. Jadi saya harus berhasil dalam belajar. Oh, karena saya mau masuk kedokteran UGM. Saya harus berhasil dalam belajar. Oh, karena saya nggak mau jadi orang susah. Kalau saya nggak berhasil dalam belajar, nilai saya buruk, saya tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, tidak dapat beasiswa, akhirnya ya saya tidak bisa sesuai dengan konsep keberhasilan saya. Misalnya gitu ya. Jadi harus punya cita-cita, punya gambaran masa depan seperti apa yang harus saya capai sehingga kalian punya pegangan. Kalau mulai lelah, mulai capek, mulai bosan, saya harus lihat di depan saya itu ada apa. Di depan saya itu ada tujuan hidup saya. Saya harus kejar ke sana dan apa yang saya lakukan sekarang ini mendukung atau tidak. Kalau saya ini tidak mendukung, maka saya harus berubah. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mencapai tujuan hidup saya? Itu. Jadi harus diberikan motivasi untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, harus berbuat nyata. Kalau ada tumpukan tugas yang membuatmu stres, tidak hanya dipikirkan saja. Lalu beralih ke tempat lain karena tidak sanggup lagi. Saya nggak ngerti mau mulai dari mana. Ya sudah, saya ngegame. Saya ngegame dulu deh 1 jam. Ternyata waktumu sudah habis 2 jam di depan HP hanya untuk ngegame dan kamu sudah lelah. Akhirnya tertumpuk lagi. Akhirnya apa? Stres lagi. Maka kamu harus mulai dari langkah nyata. Buka satu tugas yang paling mudah untuk dirimu, kerjakan. Kerjakan lagi yang berikutnya, kerjakan lagi yang berikutnya, sampai kamu tidak punya hutang lagi, dan kamu bisa istirahat, tidur gitu ya, dengan tenang. Dan itu adalah istirahat yang berkualitas. Kalau kamu masih punya hutang, istirahatmu itu tidak akan tenang gitu ya. Akhirnya kamu akan mengalami kelelahan yang terus-menerus. Itu. Jadi itu ada 5 cara dalam menangani kejenuhan dalam belajar. Sekarang kita mau evaluasi diri kita. Bu Lisna bertanya pada kalian, apakah kamu pernah mengalami kejenuhan dalam belajar? Pernah? Pernah. Bu Lisna juga pernah mengalami kejenuhan dalam belajar dulu. Kalau sekarang mungkin kejenuhan dalam bekerja, pernah Bu? Pernah. Gitu ya. Kita berada dalam situasi yang kadang-kadang juga mengalami kejenuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan Anda jenuh dalam belajar? Apa? Bisa dijawab ya. Kalau Bu Lisna apa? Kalau Bu Lisna ya kelelahan. Bisa kelelahan fisik, bisa kelelahan indera, bisa karena beban kerja yang overload gitu ya, terlalu banyak. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan dalam belajar? Tadi ada 5, silahkan kalian sebutkan. Ada beberapa yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Ya, tadi ada 1, itu adalah istirahat dan makan minum yang bergizi dalam jumlah yang cukup. Istirahat, makan dan minum dalam jumlah yang cukup, yaitu makan minuman bergizi. Yang kedua, merubah jadwal keseharian kalian, jadwal belajar kalian agar ada variasi.
Yang ketiga adalah apa ya tadi? Menata meja, menata ulang lingkungan kalian, gitu ya. Lingkungan belajar kalian harus ditata agar kalian merasa nyaman di sana, menjadi tempat favorit kalian untuk seharian berada di meja. Lalu yang keempat, memotivasi diri, harus punya tujuan di masa depan. Tujuannya apa atau sebenarnya? Hidup saya itu besok itu mau jadi apa? Maka saya pegang tujuan itu sebagai pemacu diri saya. Ketika saya mulai lelah, ketika saya mulai malas, ketika saya mulai turun motivasinya, maka saya ambil tujuan saya, motivasi saya. Saya ingin masuk akademi polisi, saya ingin masuk kedokteran UGM, saya mau sukses, tidak mau hidup susah, misalnya itu ya. Lalu yang terakhir adalah perbuatan nyata, mulai ambil langkah nyata. Tidak hanya dipikirkan, tidak hanya diangan-angan, atau ditinggal pergi, dicuekin, masa bodoh, dan lain sebagainya, karena itu tetap akan menjadi hutang dan stresmu. Tetapi kalau kamu lakukan step by step, mulai dari yang mudah terlebih dahulu, itu mengurangi beban yang ada di pundakmu sedikit demi sedikit, hingga beban itu hilang. Sehingga kamu bisa istirahat dengan sungguh-sungguh baik, dengan efektif. Itu ya anak-anak, hari ini kita sudah bersama-sama. Ya, terima kasih karena kalian sudah bersama-sama dengan Bu Risna untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Semoga kamu-kamu yang masih jenuh dalam belajar bisa mengambil hal-hal positif dari pertemuan kita hari ini. Dan untuk kamu yang masih saja belum mendapat gambaran yang jelas, kamu boleh konsultasi lebih dengan Bu Risna, bisa menghubungi Bu Risna melalui nomor WA Bu Risna, dan kita bisa melanjutkan melalui konsultasi secara pribadi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. SMA Pangudi Luhur Sedayu, beriman, berbudi luhur, dan berprestasi. Sampai jumpa.